Hari ini kita akan belajar tentang dikasihi sampai akhir. Katakan sama-sama saya, dikasihi sampai akhir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara soal kasih itu agak unik Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh jujur, kita mengasihi karena orang baik sama kita. Betul apa betul? Seringkali kita mengasihi karena kita mendapatkan sesuatu. Betul apa betul? Seringkali cenderung dunia mengajarkan kita mengasihi karena kita pasti bahagia ketika orang itu membalas mengasihi kita. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi jika Bapak Ibu Saudara perhatikan layar di belakang saya atau di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau muncul sebuah gambar di mana saudara mengasihi orang yang ternyata ngomongin saudara di belakang. Apa yang terjadi jika saudara lihat di layar, orang yang betul-betul saudara kasihi ternyata akan tusuk saudara dari belakang. Apa yang akan terjadi jika saudara lihat orang yang saudara begitu kasihi, dia merancangkan sesuatu yang jahat bagi saudara? Sebuah pertanyaan perenungan yang saya renungi ulang-ulang tentang kasih. Kita dengan mudah mengasihi seseorang kalau kita dapat sesuatu yang baik. Amin. Kita sangat mudah mengasihi seseorang kalau kita mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi kenyataannya, bicara soal dikasihi sampai akhir, itu bicara soal kasih yang sempurna. Katakan sama-sama saya, kasih yang sempurna. Kasih yang maksimal. Bicara soal kasih, gak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Bulan lalu saya singgung, kalau kita mengasihi, kita betul-betul mengasihi karena kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Kalau kita mengasihi, dasarnya kita mengasihi dia, kita pasti akan kecewa. Amin. Ini yang kita akan belajar lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Di situ saya tulis kasih yang tahu segalanya namun tetap mengasihi. Kasih yang tahu segalanya namun tetap mengasihi. Kita buka di Yohanes 13 ayat yang pertama. Yohanes 13 ayat yang pertama. Boleh dibuka ayatnya teman? Kita baca sama-sama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Karena kita sudah memasuki bulan ketiga atau bulan Maret, sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Tuhan taruh dalam hati saya, di masa kita akan menyambut Paskah, kita harus belajar banyak tentang mengasihi sampai pada kesudahannya. Amin. Selanjutnya, boleh diklik.
Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Di ayat yang tadi kita tahu itu adalah perikop tentang Yesus akan membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, boleh dicek lagi nanti di Alkitabnya setelah selesai ibadah. Di satu perikop ini bicara soal Yesus menyiapkan murid-muridnya dan dia akan membasuh murid-muridnya. Faktanya, Yudas tidak mengkhianati Yesus dan melewati momen di mana dia dibasuh kakinya. Faktanya dia ada. Yudas ada dan dibasuh kakinya oleh Yesus. Kita akan belajar lebih lagi. Kita bisa melihat di situ Yudas bukan orang asing. Di dalam Lukas 6 ayat 13 sampai 16 dicatat ia dipilih sebagai salah satu dari 12 rasul. Dia bahkan ada di circle terdalam. Selanjutnya, mungkin kita berkata dalam hati, bicara soal, wah berarti Yesus tidak memilih dengan benar. Berarti Yesus kecolongan. Kok bisa-bisanya Yesus memilih 12 murid dan salah satu muridnya mengkhianati dia. Kalau mungkin yang mengkhianati dia adalah orang luar, atau mungkin kita bicara soal orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki dan sebagainya, mungkin tidak terlalu sakit. Tetapi pada kenyataannya yang mengkhianati dia adalah salah satu orang kepercayaannya. Yudas sebagai bendahara di dalam kelompok murid Yesus. Di sini ada ayat Yunani, kata Yunani itu ede, mengetahui dengan kesadaran penuh Yesus memilih Yudas dengan mata yang terbuka. Artinya dia betul-betul tahu. Dia tidak sembarangan memilih. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yohanes 6 ayat yang ke-64. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Kita belajar singkat saja. Yang pertama, karena Yudas cinta akan uang. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Yang pertama, karena Yudas cinta akan uang. Dicatat berapa kali dalam Alkitab bahwa dia tidak jujur dan juga dia komplain karena ada perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal. Yang dipikirin sama pikirannya Yudas adalah uang. Ini akan sangat bahaya sekali Bapak Saudara. Persoalan pertama dari Yudas adalah cinta akan uang. Dan tidak berhenti di cinta akan uang, kemudian persoalan kedua, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Kecewa terhadap konsep Mesias yang dia pikir. Dia berharap, atau mostly kebanyakan murid-murid Yesus berharap Yesus adalah Mesias politik yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Kecewa yang berat seringkali membuat kita mengkhianati Yesus. Ada begitu banyak anak Tuhan yang masih tetap ke gereja, yang masih tetap beribadah, tetapi hati menyimpan kekecewaan. Kenapa saya masih hidup seperti ini? Apakah Tuhan benar ada? Apakah Tuhan sanggup
Apakah Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya? Apakah Tuhan bisa bela saya? Kalau Tuhan ada, kenapa saya nggak dibela? Kalau Tuhan ada, kenapa saya dibiarin menderita? Kenapa Tuhan biarin bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi? Kalau Tuhan memang ada, kalau memang dia Mesias, dia harusnya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Ada begitu banyak pertanyaan anak-anak Tuhan yang akhirnya menimbulkan kekecewaan. Setelah masalah kenapa Yudas mengkhianati Yesus adalah cinta uang, yang kedua dia kecewa karena konsep pemikirannya ternyata salah, dan yang ketiga dia memberi celah pada iblis. Di Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah iblis masuk ke dalam Yudas. Tetapi itu terjadi setelah ia membuka pintu hatinya. Di momen saat perjamuan terakhir Tuhan Yesus, yang harusnya momen sakral, yang harusnya momen indah bersama Yesus, perjamuan terakhir kalinya, ternyata iblis bisa tetap masuk. Itulah mengapa pentingnya kita mencintai Yesus 100%. Jangan pernah kita bilang, saya cinta Yesus 99%. Saya kasih 1% untuk hal yang lain. Jangan pernah. Kita mungkin bisa rutin ke gereja, tiap bulan kita mungkin bisa perjamuan. Tetapi setan bisa keluar masuk dengan mudahnya dalam hidup kita. Ketika ada masalah, kita dengan mudahnya lari. Ketika ada persoalan, kita dengan mudahnya kecewa. Amin. Mulai komitmen hari ini bahwa cintai Yesus 100%. Jangan pernah bilang Yesus nomor 1 dan hal yang lain nomor 2, nomor 3. Atau Yesus kita datang di hari Minggu aja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita seperti biasa lagi dan Minggu nanti ketemu Yesus lagi. Ada banyak yang bilang sama saya, Pak kenapa ya kalau saya ibadah hari Minggu saya bisa nangis, saya bisa tersentuh, saya bisa seperti dijamah Tuhan. Hello, apakah Yesus cuman ada di hari Minggu? Apakah Yesus cuman ada di Glow Fellowship Center Tamrin Residence? Bukankah Yesus ada di kamarmu? Bukankah Yesus ada di kamar kita? Amin. Undang Yesus masuk dalam kehidupan kita, jangan cuma di hari Minggu. Jangan cuma kita buka hati kita berserah, Tuhan penuhi aku di hari Minggu. Atau di saat ada ibadah. Tuhan yang sendiri bilang ada saatnya orang tidak lagi berdoa di atas gunung. Tapi berdoa dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita udah punya roh Tuhan, roh kudus dalam hidup kita. Kalau kita lagi sedih, panggil nama Yesus. Panggil namanya, dia pasti datang. Saya udah banyak dengar kesaksian. Saya udah banyak banget dengar kesaksian, Pak. Ketika saya ambil keputusan untuk berdoa. Seperti saya dikasih kekuatan, kok tiba-tiba saya bisa lepas. Pak, Bu, Saudara, kadangkala masalahnya bukan yang terlalu besar. Kadangkala kitanya yang gak mau ngomong sama Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan hal ini. Kita bayangkan kita jadi Yudas. Ketika Yesus bilang akan ada yang mengkhianatiku. Yesus tidak ngomong sama murid-muridnya yang lain bahwa Yudas yang akan mengkhianati dia. Yesus gak cerita. Dia cuma bilang di antara kalian akan ada yang mengkhianatiku. Bayangkan. Satu-satu diambil, Yesus ambil air, membasuh kakinya. Apa yang dirasakan Yudas? Bisa dibayangkan. Pak, Bu, Saudara, somehow, somewhere itu kita loh.
Kita mungkin datang ke gereja ibadah, kita mungkin doa ibadah, penyembahan, worship, praise and worship. Tapi somehow kita negosiasi sama Tuhan, kita kompromi sama Tuhan. Tuhan bolehlah sebentar aja. Bolehlah dosa dikit, minta toleransi dari Tuhan. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap lihat, Tuhan tetap pilih mengasihi kita. Di situ bukan Yudas yang terlalu jahat. Petrus juga sama. Petrus menyangkal Yesus sama. Jahatnya sama mengkhianati, sama menjual Yesus itu sama. Gak ada bedanya mereka. Tetapi dosa yang begitu membuat guilty feeling. Harusnya di saat Yesus membasuh kakinya, Yesus basuh kaki Yudas. Harusnya itu jadi momen pertobatan dia loh. Tahu enggak? Yesus tahu enggak saat itu Yudas ketemu dengan imam-imam Farisi, bersiasat, bermufakat untuk menangkap Yesus. Yesus tahu enggak tentang 30 keping perak? Tahu enggak? Tahu. Tapi Yesus kasih kesempatan, dia ajak kumpul, dia basuh kaki Yudas. Kaki yang akan berjalan bersama dengan tentara-tentara untuk menangkap Yesus. Kaki itu yang akan melewati Taman Getsemani, yang pada akhirnya dia datang dan bilang, "Hai Rabi." Dia cium Yesus. Kalau kita bilang Yudas, harusnya Yudas bertobat saat itu. Tahu enggak? Ketika iblis curi hati kita. Sebebal itu hati kita. Jangan pernah kasih celah sama iblis. Kalau hari ini saudara dengar firman, Pak Bu saudara dengar firman semua, kalau Tuhan sentuh hati kita, bertobat. Kalau ada yang tidak berkenan di hati Tuhan, bertobat. Ini kesempatan kita. Akan ada masanya kita nggak bisa datang lagi ke gereja. Percaya saya, akan ada masanya kita nggak bisa lagi datang ibadah. Akan ada masanya kita cari Alkitab, kita nggak ketemu Alkitab. Akan ada masa di mana kita cari firman Tuhan, nggak akan ketemu. Tuhan kasih visi ke saya mendoakan orang di Bundaran HI. Tahukah Bapak Saudara, akan ada masanya orang tidak akan lagi saling mendoakan. Akan ada masanya. Kita cari hamba Tuhan udah gak ada. Tuhan taruh visi keras sekali buat saya. Oleh anugerah Tuhan. Tuhan kasih satu gambaran. Orang ketika cari Tuhan lagi, Tuhan sudah tidak berkenan. Alkitab mengatakan carilah Tuhan selagi ia berkenan. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Berikutnya, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Eis telos, sampai titik paling akhir. Sampai tuntas, sampai total. Maksimal. Bilang sama sebelah kanan kiri saudara, Tuhan cinta sama kamu gak setengah-setengah. Gak setengah-setengah kasih Yesus sama kita. Ini saya mau agak keras Bapak Ibu Saudara. Saya cerita sedikit. Waktu saya kuliah sekolah teologi, semester 2, saya dapat tugas presentasi. Biasa di situ kalau kami sekolah teologi, kami biasa dikasih tugas membahas kitab-kitab
seperti Matius kah? Ada satu kelompok yang membahas Matius, ada satu kelompok yang membahas Lukas, ada satu kelompok yang membahas Markus, ada satu kelompok yang membahas Yohanes, sampai seterusnya. Karena kelas kami banyak, saya kebagian yang di luar Alkitab. Saya kebagian kitab Apokrifa. Saya kebagian Injil Barnabas. Kalau Bapak Saudara ketik di Google akan keluar kitab Barnabas. Di situ ada satu hal unik yang saya pelajari. Mereka percaya bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu Yudas. Wajah Yudas diserupakan. Saya mau bilang Bapak Saudara, kenapa saya katakan hal itu tidak mungkin? Karena dari keempat Injil, murid Yesus yang memang satu circle sama Yesus saat itu, mereka semua mengakui bahwa Yesus itu disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sampai detik ini kita tetap percaya akan itu. Tiba-tiba muncul kitab setelah beberapa abad kemudian yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Saya mau katakan itu kitab jahat betul. Kalau memang yang disalib bukan Yesus, buat apa Yesus mengajarkan kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu? Kalau yang disalib bukan Yesus, buat apa Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Ada begitu banyak pengajaran yang akhirnya percaya bahwa Yesus itu sebetulnya tidak disalib, langsung diangkat. Hello! Kita sama-sama belajar Bapak Saudara sekalian. Kalau ada yang ngomong seperti itu bilang, salah kamu. Alkitabku yang betul. Kalau mau cari Yesus, cari di Alkitab. Jangan cari di tempat yang lain, katakan amin. Gak mungkin kita bicara soal Yesus tapi sumbernya bukan Alkitab. Kita harus belajar. Kita dengar firman, kita berdoa, tapi kita harus belajar kebenaran. Jangan seperti kita diam saja ketika orang bilang bahwa Yesus tidak disalib. Yesus diserupakan wajahnya, Yudas yang disalib. Saya katakan di mimbar yang kudus ini, kalau Yesus tidak disalib, maka sia-sialah yang kita percayai selama ini. Maka sudah pasti kita tidak akan bisa ketemu jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Kalau ada jalan lain, mungkin ada momen Tuhan Yesus kesal dan bilang, Yudas kau aja yang disalib. Tapi enggak. Kita belajar lebih dalam lagi. Buktinya adalah kenapa Yesus mengasihi kita sampai pada kesudahannya atau eistelos, sampai di titik paling akhir, sampai maksimal. Kenapa Yesus mengasihi kita? Bukti yang pertama, ia membasuh kaki pengkhianat. Dia membasuh kaki yang dia sudah tahu akan mengkhianati dia. Kalau saat itu Petrus sudah tahu mungkin Yudas tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Kalau saat itu murid-muridnya yang lain tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, sudah bermufakat dengan ahli-ahli Taurat, sudah merancangkan ini itu segala macam, sudah deal 30 keping perak, maka sudah dipastikan bahwa Yudas nggak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan itu. The Last Supper. Dalam Yohanes 13 Yesus membasuh kaki semua murid termasuk Yudas. Yesus tahu kaki itu akan segera melangkah menuju imam kepala untuk menjualnya, namun ia tetap memilih untuk membasuhnya. Ini bukan bicara soal kelemahan, ini adalah kasih yang berdaulat. Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih yang sempurna, teman-teman. Pak, Bu, Saudara semua. Siapa yang bangga memiliki Allah seperti Yesus? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bukti yang kedua.
Dia duduk sehidangan. Dalam budaya Yahudi, makan bersama berarti penerimaan total. Dia menerima. Dan yang kedua, Yesus memberi roti kepada Yudas. Sebuah tanda kehormatan di budaya Timur Tengah. Dia kasih langsung dari tangan Yesus. Pak, Bu, Saudara, dibasuh adalah kesempatan pertama Yudas untuk bertobat. Makan bersama Yesus, kesempatan kedua untuk Yudas bertobat. Dan yang ketiga, di Taman Getsemani, saat tentara-tentara datang dengan pasukan lengkap, bersenjata lengkap, ada kalimat, hai teman, untuk itukah engkau datang? Teman dalam artian hetairos. Ini kata yang dipakai untuk satu kompi tentara yang akan berperang. Artinya sebetulnya Yesus dan Yudas memiliki visi yang sama. Yudas dan ke-12 murid yang lain memiliki visi yang sama, yaitu visi keselamatan. Memberitakan kabar baik, menginjil dan sebagainya. Makanya Yesus memanggil dia sebagai hetairos, sahabat seperjalanan. Di saat pengkhianatan terjadi, Yesus tidak berteriak, pengkhianat. Di saat pengkhianatan itu terjadi, Yesus tidak panggil Yudas, hei pengkhianat sini kau. Saat Yudas mau mencium Yesus, dia bilang, tutup moncong kau. Enggak ada. Dia enggak tahan muka Yudas. Dia cuma bilang, hai teman, untuk itukah kau datang? Hetairos. Selanjutnya, ini poin yang bisa kita catat Bapak Saudara. Mengapa Tuhan Yesus tetap memilih mengasihi kita? Yang pertama saya catat karena kasih adalah naturnya. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Ia tidak sekedar memiliki kasih. Ia adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri bahwa dia adalah kasih. Pak, Bu, Saudara, kita sering kali belajar dari Bapak Gembala kita. Banyak orang seperti air dalam botol. Kalau botol ini diisi air yang bersih, diguncang bagaimanapun, airnya tetap bersih. Tetapi kalau dia dari air yang keruh, didiemin 10 menit, 15 menit, keruhnya turun ke bawah, ketika ada guncangan, dia akan kembali keruh. Itulah kenapa kita datang ke gereja sukacita, ketika kita pulang ada masalah, kita emosi lagi. Karena kita tidak sungguh-sungguh bersih. Yang kita mau belajar di sini adalah miliki kasih. Jangan hanya cuma sekedar memiliki kasih, tetapi hidupilah kasih dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, kasihnya tidak bergantung pada keadaan kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan oleh Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kemiskinankah, kesusahankah, ketelanjangankah? Kalau Paulus bisa bilang gak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Miliki iman yang seperti itu. Keadaan kita apapun, keadaan kita hari ini, miliki iman. Yang bilang bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu sifatnya sempurna, maksimal. Dan yang terakhir, saya mau pemain musik maju ke depan.
Tujuannya adalah penebusan. Katakan sama-sama saya. Mengapa Tuhan Yesus tetap memilih mengasihi kita? Yang pertama, karena kasihnya adalah naturnya. Yang kedua, karena kasihnya tidak bergantung kepada keadaan kita. Apapun keadaanmu hari ini, tidak merubah kadar kasih Yesus kepada kita. Dan ketiga, tujuannya adalah penebusan. Agenda besar Tuhan dalam kehidupan kita adalah karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus melihat potensi pengkhianatan, namun fokus pada potensi pertobatan. Yesus tahu kita berpotensi untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu kita berpotensi untuk meninggalkan Dia ketika masalah datang. Yesus tahu kita berpotensi untuk jadi benci sama Tuhan karena Tuhan gak kunjung beresin masalah kita. Kita udah berkorban banyak, kok kayaknya Tuhan diam aja ya. Kita udah pelayanan tapi kok kayak Tuhan gak berkati ya. Kita udah rajin ke gereja tapi kok kayak Tuhan gak berkati, Tuhan gak bela ya. Tuhan tahu seringkali kita berpotensi untuk kecewa dan pada akhirnya meninggalkannya. Tetapi kasihnya yang begitu besar, kasihnya yang begitu sempurna. Dia tetap memilih untuk tetap memberikan kesempatan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu lagu yang begitu indah. Jangan tengok kanan kiri. Biarlah ini jadi fokus kita sama Tuhan. Biarlah ini jadi komitmen kita sama Tuhan. Biarlah ini jadi kesempatan kita kembali kepada Tuhan. Bertobat. Kesempatan kita untuk mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita berpotensi untuk gagal. Walaupun kita berpotensi untuk mengkhianati Dia.